Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan NIM D0121027, kelas Sipil C angkatan 2021. Jadi kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Ilmu Lingkungan dengan tema ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan, utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama itu komponen biotik. Komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Nah, berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi 3. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Konsumen berkebalikan dengan produsen. Komponen biotik yang terakhir yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan konsumen dengan produsen. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda laut mati. Apa saja yang masuk dalam kelompok komponen abiotik? Yang pertama ada air. Air menjadi komponen abiotik yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Manfaat air tidak hanya untuk menjaga agar tubuh tetap sehat atau agar tanaman tetap bisa tumbuh, namun juga menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti ganggang dan organisme yang habitatnya di dalam air. Yang kedua, udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bisa bernafas dengan baik. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas dan metabolisme tubuh. Sedangkan tanaman membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, cahaya matahari. Mungkin banyak di antara kita yang sering mengeluh ketika terkena paparan sinar matahari. Namun ternyata, cahaya matahari juga bagian dari komponen abiotik yang penting. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Produsen nomor 1 itu butuh cahaya untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan. Selanjutnya tanah. Tanah juga menjadi bagian dari komponen ekosistem yang penting. Selain menjadi tempat berpijak, tanah juga merupakan sumber kehidupan terutama bagi kelompok produsen. Selanjutnya letak geografis. Letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah tertentu di muka bumi. Letak geografis ini ditentukan dari segi astronomis, geologis, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya iklim. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata di seluruh tempat yang luas dalam waktu yang lama. Biasanya terbentuk karena adanya interaksi antara kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Selanjutnya ada derajat keasaman. Derajat keasaman menunjukkan kondisi tanah dalam keadaan asam atau basa. Selanjutnya ada pola interaksi dalam ekosistem. Selain mengenal beragam komponen sistem ekologi, hal lain tak kalah penting untuk dipelajari yaitu terkait interaksi yang terjadi di sistem ekologi. Untuk lebih jelasnya, mari simak urutan berikut. Yang pertama, arus energi dan daur materi. Arus energi dan daur materi bisa diartikan sebagai suatu proses perpindahan energi dan materi dari satu komponen ekosistem ke komponen lain. Misalnya saja berpindah energi dari materi dari produsen ke konsumen, kemudian dari konsumen ke pengurai. Selanjutnya komponen biotik tersebut melakukan
respirasi yang merupakan interaksi dengan komponen abiotik. Yang kedua, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan perpindahan energi dari sumbernya melalui rangkaian organisme yang makan dan dimakan. Rantai makanan ini terbagi menjadi produsen atau organisme autotrof, konsumen tingkat 1 atau herbivora, konsumen tingkat 2 dan seterusnya atau karnivora, dan dekomposer. Misalnya dalam komponen ekosistem sawah terdapat rantai makanan sebagai berikut. Padi, tikus, ular, dan dekomposer. Selanjutnya, yang ketiga, piramida ekologi. Piramida ekologi adalah diagram yang menunjukkan jumlah relatif makhluk hidup dalam rantai atau jaring makanan. Umumnya semakin tinggi tingkat trofiknya, maka populasinya semakin sedikit. Piramida ekologi biasanya terbagi menjadi 4 tingkatan trofik. Adapun urutan dari trofik tersebut berdasarkan jumlah populasi sebagai berikut. Trofik 1, trofik 2, trofik 3, trofik 4. Yang keempat, daur biogeokimia adalah proses penggunaan dan pelepasan unsur anorganik yang esensial dengan melibatkan peristiwa biologi, geologis, dan kimia. Daur biogeokimia diperlukan sebab diperlukan untuk seluruh komponen biotik atau abiotik. Daur biogeokimia terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, daur air, proses yang terjadi karena terdapat pemanasan air oleh sinar matahari terus-menerus. Kedua, daur karbon, proses pemanfaatan karbon dioksida untuk beragam keperluan. Misalnya karbon dioksida diserap tanaman unsur fotosintesis, kemudian tanaman menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan hewan dan manusia untuk bernafas. Selanjutnya, daur nitrogen. Proses penyerapan gas nitrogen bebas untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Misalnya tanaman berbintil akar yang menyerap nitrogen bebas. Oleh tanaman, N bebas itu diubah menjadi senyawa lebih sederhana untuk mendukung pertumbuhan. Selanjutnya, daur fosfor. Fosfor di alam terdapat dalam 2 bentuk, yaitu fosfor organik dan anorganik. Kedua bentuk tersebut dimanfaatkan oleh komponen ekosistem lain melalui daur fosfor. Selanjutnya, daur sulfur. Sulfur di alam tersedia dalam bentuk sulfur anorganik. Perpindahan sulfur dan pemanfaatannya oleh komponen di sistem ekologi terjadi melalui proses yang bernama daur sulfur. Nah, yang terakhir ada contoh ekosistem. Jadi contohnya itu ada ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah ini adalah sistem ekologi buatan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tumbuhan yang tumbuh di tempat tersebut sebagai besar dimanfaatkan sebagai produk pangan seperti padi. Di tempat tersebut padi berperan sebagai sumber energi dan bagi organisme lain. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.